샛별. Waktu itu di tahun 2014, sebuah desa di lereng pegunungan Jawa Tengah tenang, tapi punya cerita yang gak semua orang berani ceritain. Bu Rina, seorang ibu muda, tinggal berdua bersama anaknya, Arga umur 6 tahun. Suaminya kerja di luar kota, pulang cuma seminggu sekali. Arga itu anak ceria, pintar, dan suka tersenyum, tapi juga keras kepala. Sekali dilarang, makin dilakuin. Hari itu Bu Rina lagi capek banget, seharian ngurus cucian, masak, bersihin rumah, belum lagi dagangan kecil-kecilan yang dia kelola di teras rumah. Arga dari siang udah rewel, minta main ke rumah temannya. Mainnya bentar ya, sebelum maghrib udah di rumah, kata Bu Rina sambil nyuapin makan. Iya bunda, jawab Arga ceria. Tapi ternyata itu jawaban terakhir Arga hari itu yang terdengar ceria. Menjelang maghrib, langit agak mendung. Angin bertiup pelan tapi dingin, bikin daun-daun bambu di samping rumah bergesekan pelan, kayak bisik-bisik halus yang enggak jelas bunyinya. Bu Rina masih di dapur. Tiba-tiba, prang, piring pecah. Arga jatuhin piring yang dia mainin waktu Bu Rina nggak lihat. Bu Rina sontak emosi. Arga, ini kenapa main di dapur? Ibu capek, ngerti nggak? Sana main di luar, ibu nggak mau dengar kamu nangis lagi. Arga langsung keluar sambil nahan tangis. Di luar, dia duduk sendiri di bawah pohon rambutan, nunduk dan pelan-pelan pergi ke arah kebun. Dan sejak saat itu, Arga nggak pernah kelihatan lagi sampai malam. Waktu azan maghrib berkumandang, Bu Rina mulai panik. Biasanya Arga udah balik, bawa bau matahari dan senyum polos sambil minta es teh. Tapi sekarang tidak. Bu Rina nyari ke rumah temennya, ke warung, ke musola, gak ada. Dia panggil-panggil nama Arga sambil membawa senter. Setiap kali senter diarahkan ke semak-semak, kayak ada bayangan lari sekilas, tapi hilang begitu saja. Sampai akhirnya suara tangis anak kecil terdengar samar-samar, pelan, pecah, jauh di balik rumpun bambu. Keesokan harinya setelah semalaman nyari tanpa hasil, warga ngadain pengajian. Salah satu sesepuh desa bernama Pak Pardi memanggil Bu Rina. Bu, maaf, tapi ini kemungkinan besar bukan hilang biasa. Ini tanda-tanda anak diambil. Apalagi sore kemarin dia nangis. Mungkin dia ngerasa gak disayang. Bu Rina syok, air matanya tumpah. Tapi Pak, saya cuma kelepasan bentak. Saya gak benci anak saya. Wewe Gombel gak ambil anak yang dibenci. Dia ambil anak yang merasa ditelantarkan. Kadang cinta yang gak kelihatan itu dianggap gak ada, Bu. Malam berikutnya, jam 11 malam, warga ngumpul di dekat kebun bambu. Mereka nyiapin dupa, air bunga, dan baju terakhir yang dipakai Arga. Pak Pardi minta Bu Rina minta maaf, bukan ke warga, tapi langsung ke Arga. Dengan suara pelan sambil nangis sezekukan, Bu Rina bilang, "Nak, kalau kamu dengar Bunda, maafin Bunda ya, Bunda salah. Pulang ya nak, Bunda janji gak akan marah lagi." Tiba-tiba dupa mati. Padahal gak ada angin, semua orang terdiam.
Lalu suara daun bergesek kencang. Dari balik gelap muncul siluet kecil. Jalannya pelan dan lemas. Itu Arga. Bajunya robek, kakinya luka, matanya kosong, tapi dia hidup. Arga langsung dipeluk sama Bu Lina sambil nangis histeris. Tapi yang bikin semua orang bergidik adalah kalimat pertama yang keluar dari mulut Arga. Aku nggak boleh pulang, tapi tante bilang karena bunda sayang aku boleh pulang. Tante siapa, nak? Tanya Bu Rina. Tantenya tinggi banget, matanya serem. Dia peluk aku terus. Katanya dia juga dulu ditinggal ibunya, makanya dia sayang sama anak-anak. Semua orang langsung paham, itu Weweng Gombel. Arga selamat, tapi nggak sepenuhnya. Sejak malam itu, dia menjadi pendiam. Kadang tengah malam dia terbangun, duduk sambil ngomong sendiri. Tante bilang aku boleh main lagi kalau bunda mulai marah-marah. Bu Rina trauma berat, tapi dia belajar bahwa luka anak bukan cuma fisik. Kadang saat kita bentak mereka tanpa sadar, luka itu menumpuk dan bisa mengundang sesuatu yang kita nggak siap tanggung. Cerita ini bukan cuma tentang hantu, tapi tentang betapa pentingnya kita sadar bahwa perhatian, pelukan, dan kata-kata lembut bisa jadi tameng paling kuat buat anak-anak kita dari hal-hal yang tak kasat mata. Jangan pernah sepelekan rasa sepi seorang anak. Karena kalau kita nggak hadir untuk mereka, yang lain mungkin akan hadir dan nggak semua berniat baik.